Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib. Shalom, selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kebaikan dan kemurahan Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita pada kesempatan hari ini. Haleluya. Saya mau share firman Tuhan dan saya mengajak kita untuk membaca di dalam Amsal Sulaiman pasal yang kedua ayat 4-5. Di sana dijelaskan seperti ini. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Haleluya. Saudara, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita hidup karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya tema kita adalah teruslah belajar. Saudara-saudara, belajar itu tidak dibatasi dengan waktu atau umur. Selama kita punya kesempatan, mari kita mau belajar. Ya, karena kita belum sempurna, jadi kita selalu mau belajar. Haleluya. Nah, selama kita hidup, sesungguhnya tidak ada istilah berhenti untuk belajar. Tidak hanya menuntut ilmu secara formal di sekolah. Lebih penting lagi belajar di sekolah kehidupan, yaitu belajar dari pengalaman. Jadi kita tentu saja punya pengalaman yang baik, punya pengalaman yang menyenangkan, punya pengalaman yang pahit. Jadi kita belajar dari pengalaman atau kegagalan di masa lalu. Belajar dari keberhasilan orang lain juga. Belajar untuk menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Ya, dan seterusnya. Terlebih lagi belajar untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, mari kita belajar. Dan kita harus mengakui kelebihan orang. Ada orang tidak mengakui kelebihan orang. Ya, sehingga dia bereaksi. Kadang-kala reaksinya saudara-saudara tidak menunjukkan sebagai orang dewasa di dalam Tuhan. Ya. Mari kita belajar. Amat terlebih kita mau belajar kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, setelah kita mengetahui apa panggilan Tuhan dalam hidup kita, ya, kita perlu menyiapkan diri. Ya, ketika kita tahu panggilan Tuhan, kehendak Tuhan, kita menyiapkan diri dan siap melakukan. Bukan tahu, simpan. Ya, kita sudah ngerti, kita abaikan. Ya, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ya. Dan persiapan, dan kita harus mempersiapkan diri. Dan mempersiapkan itulah yang dinamakan belajar. Mempersiapkan itu yang namanya kan belajar. Nah, seperti dikatakan Salomo, untuk memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan memperoleh pengenalan akan Dia, kita harus mencari dan mengejarnya. Ada usaha yang keras dan tekun untuk belajar. Itu maksudnya. Nah, seberapa banyak waktu yang kita luangkan untuk belajar atau meneliti dan atau merenungkan kebenaran firman Tuhan? Ya. Ada orang belajar firman Tuhan hanya untuk dia bisa ke orang lain itu, tetapi untuk dirinya sendiri. Makanya dia tidak ada pertumbuhan. Ya, dia merasa dirinya benar sendiri. Ya. Nah, sebanyak itu pula saudara-saudara. Jadi mari kita merenungkan firman Tuhan. Ya, kita meneliti, kita belajar firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebanyak itu pula hikmat, pengetahuan, dan kebaikan yang kembali kepada kita. Bila kita hanya menyediakan sedikit waktu
atau hanya sekilas saja kita belajar tentang firman Tuhan, maka hikmat, pengertian, dan kebaikan yang kita peroleh pun juga hanya sedikit. Ya. Kita membuat satu perbandingan. Kita kalau mungkin membaca mensos berjam-jam, ketika kita baca firman Tuhan, ya, dengar saja, tinggal dengar, saudara, malas. Dia lebih suka kepada informasi yang lain daripada dia mendengar firman Tuhan. Ya, hanya sedikit. Seperti Tuhan memberikan perintah kepada Yosua agar ia tidak lupa. Ya, untuk apa? Mari kita baca di dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi merenungkanlah itu siang dan malam. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan hidup Yosua. Jadi Yosua tidak hanya diperintahkan membaca firman Tuhan sekilas saja, tetapi ia harus merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi janganlah kita sekedar mendengarkan khotbah, tetapi merenungkanlah itu. Ya, jangan cuma membaca firman Tuhan sambil lalu atau asal saja, tetapi galilah isi firman itu sedalam-dalamnya sehingga kita memperoleh pengertian dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan heran bila ada orang yang lelah berhikmat dan hidupnya jangan heran saudara-saudara bila ada orang yang lebih berhikmat, ya saudara-saudara, ya, dan hidupnya dipakai Tuhan. Itu karena mereka telah membayar harga, yaitu apa? Memberi banyak waktu untuk bersekutu, membangun keintiman, dan merenungkan firman Tuhan, sehingga Roh Kudus menyingkapkan hal-hal baru. Belajar senantiasa merenungkan firman Allah adalah kunci meraih keberhasilan. Engkau berhasil mendidik anakmu, engkau berhasil dalam keluargamu, engkau berhasil dalam karirmu, engkau berhasil di dalam Tuhan karena engkau merenungkan firman Allah, karena engkau belajar mengerti kehendak Allah. Maka di sana ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, mari kita mau merenungkan firman Allah, teruslah belajar sehingga kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan dan menjadi pelaku firman Allah. Tuhan Yesus menolong kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.